Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Qatrun Nada karya Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Hari ini pertemuan ke-47. 47. Kita melanjutkan masih di pembahasan tawabi, khususnya di pembahasan at-tauqid. Sudah lewat di pertemuan terakhir tauqid lafzi. Sekarang kita masuk di pembahasan tauqid ma'nawi, yaitu tauqid menguatkan dengan kata-kata tertentu. Yang dikuatkan adalah maknanya, bukan lafadznya. Jadi yang diinginkan dengan kata-kata ini nanti adalah maknanya, bukan lafadznya. Misalnya, ja'a Zaidun ainuhu, ja'a Zaidun nafsuhu. Bukan dibilang artinya datang Zaid dirinya, datang Zaid matanya. Bukan begitu. Maknanya yang diinginkan. Datang, sungguh Zaid datang. Dipahami maknanya? Itu yang diinginkan. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala au ma'nawi, atau ke lafzi, atau tauqid ma'nawi. Wa huwa bin nafs wal ain, yaitu pertama dengan kata an-nafs dan ain. Mu'akharatan anha ini juta mata. Yang mana kata al-ain diakhirkan dari kata an-nafs kalau dia terkumpul. Karena boleh langsung 2 taukid, 3 taukid, boleh. Tapi susunannya kalau ada nafs dan ain terkumpul, ainnya diakhirkan. Setelah an-nafs, antum katakan ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Paham maksudnya? Ini kalau terkumpul 2 penguat. Paham kan? Diakhirkan ainnya. Wa yujma'an ala af'ul. Masya Allah. Ini kata nafs, ain dijama di atas wazan af'ul. Anfus a'yun. Itu maksudnya. Belum kasih tahu memang karena ini namanya tauqid lafzi, supaya antum dapatkan lafadznya itu juga penguat. Tauqid mana nih? Dapatkan lafadznya itu juga menjadi penguat. Ma ghairil mufrad, bersama selain mufrad. Artinya kalau antum datangkan untuk menguatkan mufrad, tetap lafadznya nafs ain. Tapi selain mufrad berarti mutana dan jama. Dia datang jama. Dipahami ini? Jadi antum katakan gini, ja'a Zaidun nafsuhu. Tapi kalau dibilang ja'a Zaidan, hati-hati, bukan nafsahuma, bukan mutanna, tapi dibuat apa? Jama. Yang harus cocok hanya domirnya saja. Ja'a Zaidani anfusuhuma. Paham perkataan penulis? Kalau dia menguatkan selain mufrad, dijama di atas wazan af'ul. Dijama di atas wazan af'ul. Selesai. Wa bikul li ghairi mutanna. Dan dengan lafaz kul ini untuk selain mutanna. Berarti mufrad ataupun jama pakai kul, tapi bukan mutanna. Untuk katakan ja'al qaumu kulluhum. Qaum mufrad. Paham ini? Atau jama. Ja'az zaiduna kulluhum. Boleh. Ja'ar rijalu kulluhum. Boleh. Tapi tidak boleh mutanna. Tidak boleh apa? Mutanna. Tidak bisa. Ja'a zaidani kullahuma. Kulluhuma. Tidak boleh. Makanya belum bilang wabi kulli ghairi mutanna. Intajazza binafsihi au bi'amilihi. Tapi syaratnya intajazza, kalau dia berbilang dirinya. Misalnya ja'al qaum, namanya qaum itu apa? Namanya qaum itu apa? Berbilang, banyak orang, iya kan? Namanya qaum, berarti banyak orang. Itu namanya tajazza binafsihi au bi'amilihi, atau dia tajazzu dengan amilnya, bukan yang mau antum kuatkan yang berbilang, tapi yang berbilang menurut apa? Karena amilnya yang berbilang. Iya. Karena amilnya apa? Yang berbilang. Misalnya antum bilang begini, tawapa atau topa Zaidun. Dipahami? Topa Zaidun bil baiti
kullahu. Zaid tawaf di Bait Al-Ka'bah seluruhnya. Zaid berapa orang? Tidak berbilang. Tapi yang berbilang apa? Amilnya, tawafnya. Ya kan, namanya orang tawaf itu kan 7 kali putaran. Antum pahamin? Jadi yang berbilang ini bisa dianya dan bisa juga amilnya. Bisa juga amilnya. Yang penting berbilang. Tidak boleh satu orang. Tidak boleh satu orang. Wabikila wakilta. Bisa juga datang menguatkan dengan kila dan kilta. Lahu insoha wuku'ul mufrad mauki'iha. Ya. Mauki'ahu. Wattahada ma'nal musnadi. Wayudobna lidomiril mu'akkadi. Bi ajma wa jam'a wa jami'ihima ghairu mudhafah. Masya Allah. Wabikila dan kilta. Ya, demikian pula bisa dikuatkan dengan kila dan kilta. Tapi ini khusus untuk musanna. Belum dah bilang, tapi memang kila dan kilta ini kan mulhaq terhadap isim musanna. Ini khusus untuk musanna. Tapi ingat harus disandarkan kepada domir. Karena kalau dia disandarkan kepada isim dohir, dia tidak jadi taukid. Tapi dia jadi isim maksud. Antum bisa paham ini? Itu dia. Sebagaimana disinggung di mutamimah. Belum bilang lahu, ini juga untuknya bisa juga dikuatkan untuk taukid ma'nawi. In soha wukul mufrad mauki'ahu. Kalau katanya sah bisa mufrad menduduki kedudukannya. Wattahada ma'nal musnadi. Dan sama makna yang disandarkan kepadanya itu. Sama makna yang disandarkan kepadanya. Maksudnya ketika antum bilang ja'a Zaidun wa Zaidun kilahuma. Ja'a Zaidun wa Zaidun kilahuma. Ini kan bisa bilang ja'a Zaidan kilahuma. Bisa dikatakan ja'a Zaidun wa Zaidun kilahuma. Dipahami ini? Bisa jatuh mufrad. Terus sama maknanya. Karena sama-sama datang. Wa yudobna, ini untuk semuanya ini. Wa yudobna li domiril mu'akkad. Semua tadi itu naf, ain, kul, kila, kilta disandarkan semuanya kepada domir yang dikuatkan itu sebelumnya. Paham? Makanya bilang nafsuhu, ainuhu, kulluhu, kilahuma, kiltahuma. Paham gak ini? Semuanya tadi. Ini wa yudobna untuk seluruhnya. Disandarkan kepada domir al-mu'akkad yang dikuatkan. Selesai. Wa bi ajma wa jam'a. Dan untuk kata ajma dan jam'a, wa jam'ihima dan jama' dari keduanya. Karena ajma'un. Amin. Maksudnya jama' dari keduanya. Jam'a menjadi juma'. Karena jama' dari jam'a adalah apa? Juma'. Dan jama' dari keduanya ghairu mudhafatin. Boleh datang tanpa dia mudhaf kepada domir. Makanya kita sering lihat ja'al qaumu kulluhum ajma'un. Tidak pakai apa? Domir. Paham kenapa belum pisahkan ini yang terakhir? Kan kebiasaan sebelumnya disebutkan dulu semuanya. Baru dikasih keterangan semuanya harus bersambung dengan domir. Belum pisahkan di sini. Semua naf, ain, kullu, kila, kilta harus disandarkan pada domir. Kemudian datang ajma, jam'a dan jama' keduanya boleh tanpa domir. Boleh apa? Tanpa domir. Iya. Selesai syarah. An-nautani at-ta'kidu al-ma'nawi. Jenis kedua adalah ta'kid ma'nawi. Wahwa bi alfadhin mahsuratin, ini dengan lafaz yang sudah terbatas. Minha an-nafs wal ain, di antaranya adalah kata an-nafs wal ain. Wa huma li raf'il majaz anid dzat. Ini buktinya, fungsinya untuk mengangkat majaz dari zat. Misalnya gini, ja'a Zaidun. Ini bisa dua, bisa saja diinginkan dengannya adalah hakiki, bisa juga diinginkan dengannya adalah majaz. Hakiki maksudnya yang datang Zaid.
Majas maksudnya yang datang wakilnya. Ada paham ini? Atau suratnya, tapi kita katakan yang datang Zaid. Kalau ada kata nafs dan ain, itu untuk mengangkat majas dari zat. Ketika antum bilang ja'a Zaidun nafsuhu, bisa nggak maknanya ke majas? Nggak bisa. Ja'a Zaidun ainuhu, bisa nggak ke majas? Nggak bisa lagi. Makanya fungsinya mengangkat majas. Karena kalam terbagi dua. Walaupun ini sebenarnya pembagiannya ahli kalam. Tapi kan mau di apa? Kalam menurut mereka terbagi dua. Ada hakiki, ada majas. Ini kapan kita pelajari? Di kitab Al-Balaghah. Di kitab apa? Al-Balaghah. Kalam terbagi dua. Atau disinggung juga di usul fikih bagi orang yang sudah belajar usul fikih. Iya. Dari sisi penggunaannya. Ada yang penggunaannya diletakkan di atas apa yang memang dia diletakkan. Misalnya, contohnya, ja'a Zaidun. Diletakkan untuk Zaid. Ja'a Asadun. Diletakkan untuk apa? Asad. Amin. Bisa juga diletakkan untuk selain yang diletakkan pada dasarnya. Ini namanya majas. Antum bilang, ja'a Asadun. Maksudnya, rajulun syuja'. Lelaki pemberani. Jadi antum bilang singa, tapi yang diinginkan apa? Lelaki pemberani. Antum bisa paham ini? Itu namanya apa, majas. Kata taukid ini, nafs ain mengangkat majas. Ketika antum bilang, ja'a asadun ainuhu. Berarti, singa betul yang datang. Antum paham gak ini? Lihat kata beliau, ja'a Zaid taqulu ja'a Zaidun. Fa yahtamilu maji'u dzatihi wa yahtamilu maji'a khabarihi au kitabihi. Antum katakan ja'a Zaid, maka ihtimal kemungkinan datang zatnya, yaitu Zaidnya, atau kemungkinan datang khabarnya, beritanya saja. Doh, mau datang Zaid. Beritanya. Iya, au kitabihi atau tulisannya, suratnya. Idza qulta nafsuhu, kalau antum bilang nafsuhu irtafal ihtimal. Tani. Kalau antum katakan nafsuhu, maka akan terangkat ihtimal yang kedua. Wala budda min ittisalihima bi dhamirin aidin alal muakkad. Dan keduanya harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada yang dikuatkan. Walaka antu akid bi kulli minhuma wahdah. Boleh antum menguatkan dengan setiap dari keduanya sendiri. Bukan dengan ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a Zaidun ainuhu, boleh. Wa anta jama'a bainahuma, dan boleh juga antum satukan, kumpulkan antara keduanya. Bisyarat, dengan syarat anta bada' bin nafs, antum memulai dengan kata nafs dulu. Yang pertama, kemudian setelahnya ain. Takul, antum katakan ja'a Zaidun nafsuhu atau ja'a Zaidun ainuhu. Ini sendiri-sendiri. Atau boleh ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu, boleh. Wa yamtani dan tidak boleh. Dan tidak boleh ja'a Zaidun ainuhu nafsuhu, tidak boleh. Anda paham ini? Karena aturannya ainnya di mana? Diakhirkan. Wa yajibu ifradin nafs wal ain ma'al mufrad. Wajib dimufradkan kata an-nafs dan ain kalau antum kuatkan mufrad. Wa jam'ihima ala wazni af'ul, dan dijama keduanya di atas wazan af'ul. Anfus ayun ma'atat niyati wal jama'. Kalau antum kuatkan musanna dan apa? Jama. Takul antum katakan ja'a zaidani anfusuhuma ayunuhuma. Wa zaidun anfusuhum ayunuhum. Lihat. Wal hindatu anfusuhunna ayunuhunna. Ini untuk musanna. Muannas. Jadi umum dia. Yang membedakan itu hanya apanya? Domirnya. Paham ya? Mufrad, musanna, jama, kemudian muannas atau mudzakkar, yang membedakan apa? Domirnya. Iya. Wa minha kullun. Di antaranya juga adalah kata kul. Li rafi ihtimali iradatil khusus. Kalau kul fungsinya untuk mengangkat kemungkinan yang diinginkan khusus. Bilafdil umum, dengan lafaz umum. Ketika Anda bilang begini, ja'al qaum. Datang kaum. Paham ini? Apa yang untuk pahami ja'al qaum?
Tapi bisa saja diinginkan ja'al qaum, maksudnya wakilnya kaum, satu orang saja. Iya kan? Kayak gini, ja'al qaum, datang semua orang. Tapi bisa saja diinginkan dengannya adalah apa? Khusus. Anda bisa paham ini? Bisa saja diinginkan dengannya adalah khusus. Iya kan? Ja'al qaum maksudnya utusannya. Tapi karena ini utusan yang mengutusnya adalah kaum, akhirnya dia didudukan seperti kaum. Dipahami ini? Itu kan kadang ada diinginkan khusus. Tapi kalau didatangkan kul, hilang kemungkinan yang diinginkan dengannya adalah khusus. Ketika dibilang ja'al qaumu kulluhum, ada kemungkinan ada pengkhususan? Enggak. Ini fungsinya, Masya Allah. Lirob ihtimali iradatil khusus bilafdil umum. Untuk mengangkat kemungkinan diinginkan yang khusus dengan lafaz yang umum. Karena itu tadi, kadang datang dengan lafaz umum tapi arada bihi al khusus. Yang diinginkan adalah khusus. Ini terjadi dalam Al-Quran. Lafaznya umum tapi diinginkan dengannya apa? Khusus. Seperti para ulama usul mencontohkan anginnya at. Tudammiru kulla syai'. Dia menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Yang dihancurkan apa? Langit dan bumi juga. Kan kulla syai'. Namanya kulla syai' itu kan berarti apa? Segala sesuatu. Paham? Tapi ini lafaz umum, tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? Khusus. Iya, yang dihancurkan adalah yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Tempat tinggal mereka dan yang lain-lain memang ditakdirkan untuk dihancurkan oleh angin itu. Jadi memang dalam syariat begitu. Kadang didatangkan lafaz umum, tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? Khusus. Sama ini. Dengan adanya kul sebagai lafaz taukid, menghilangkan kemungkinan khusus. Dipahami? Ini dia Masya Allah. Takul ja'al qaum. Ada yang ja'al qaum. Fayahtamilu maji' jami'ihim. Kemungkinan datang seluruh mereka. Wa yahtamilu maji' ba'dihim. Kemungkinan datang sebagian mereka. Wa annaka abbarta bil kul anil ba'd. Yaitu antum takbir ungkapkan dengan semua padahal sebagian. Faidah qulta kulluhum, kalau antum bilang kulluhum, rafa'ta hadzal ihtimal, maka antum telah mengangkat kemungkinan ini. Wa innama yu'akkadu biha bisyurut. Tapi ingat, tiada lain dikuatkan dengannya dengan syarat. Aduha, salah satu syaratnya ayakunal mu'akkadu biha ghair mutanna. Harus yang dikuatkan dengannya bukan mutanna. Wahul mufrad wal jama', yaitu harus mufrad dan jama'. Asan yang kedua ayakuna mutajazzi'an bidzati. Harus dia berbilang secara zatnya. Itu yang antum mau kuatkan. Au bima bi amili, atau mutajazzi'an bi amilnya. Amil yang berbilang. Fal awal kaquli ta'ala. Yang pertama contoh firman Allah Ta'ala. Yaitu yang mutajazza' bi nafsihi. Fasad, yang bidati. Ya, sama ya binafsihi. Binafsihi maksudnya dianya. Bidati sama ya dianya. Alhamdulillah. Tapi mantap, Masya Allah, mantap. Ya, sama Bu Asya. Panggilnya Bu Asya. Karena saya agak cepat ini. Masa bahaya itu. Jadi dia berbilang. Maksudnya itu berbilang Abu Asya. Bisa berbilang. Kita ini bilang kaum. Kenapa dibilang kaum? Di dalamnya ini kata berbilang orangnya. Paham ya? Contohnya lihat. Fasajadal malaikatu. Maka malaikat semuanya sujud. Malaikat ini apa ini? Kan berbilang zatnya. Malaikat bukan satu. Banyak. Zatnya. Kulluhum ajma'un. Ini contoh yang berbilang zatnya. Wasani yang kedua, yaitu yang berbilang bukan zatnya, tapi amilnya. Seperti kakaulihi, seperti ucapan antum, istaroitul abdah. Saya beli budak. Budaknya satu, tapi istaroit. Kata antum belinya ini. Beli itu bukan dengan apa? Satu, namanya beli. Budak kan bisa dibeli dengan 1 dirham, 2, 3, 4, berbilang perbuatannya. Dilihat dari alat antum beli atau dilihat dari perbuatan antum yang membeli. Yang dibeli budak, tapi antum belinya berbilang. Antum paham maksudnya ini? Jadi yang berbilang sekarang apanya? Amilnya, fiilnya, perbuatannya. Perbuatannya.
Fa innal abda yatajazza bi itibari syira. Budak di sini berbilang kalau dilihat dari belinya, bukan dilihat dari budaknya. Budak tidak berbilang satu. Wa in kana la yatajazza bi itibari dzati. Walaupun budak dia tidak berbilang dilihat dari zatnya. Wala yajuz, tidak boleh antum bilang ja'a Zaidun kulluhu. Kenapa? Karena Zaidnya tidak yatajazza, terus ja'a juga tidak juga, maka tidak boleh ini. Li'annahu la yatajazza, la bi dzatihi wa la bi amili. Tidak dengan zatnya, tidak pula dengan amilnya. Selesai. At-tsalits, syarat ketiga, ayat tasila biha dhamirun a'id 'alal muakkad. Harus dia bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebelumnya. Kulluhu, kulluhum, kulluhum. Paham enggak ini? Harus ada dhamir. Falaisa minat ta'kid qira'atu ba'dihim, bukan dari ta'kid bacaan sebagian mereka inna kullan fiha. Pokoknya kalau tidak ada dhamir maka pasti bukan taukid. Seperti di ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin ada dhamirnya? Enggak ada, berarti bukan taukid. Jadi begitu untuk membedakannya. Iya. Khilafan li Zamakhsyari wal Farra. Berbeda dengan Zamakhsyari dan Al-Farra, kan dia mengatakan itu adalah taukid. Enggak. Tidak merupakan taukid karena tidak ada dhamir. Wa min akila wa kilta. Di antara lafaz taukid dan kila dan kilta. Wa huma bimanzilati kul fil makna. Dia sebenarnya sama dengan kul secara makna. Dia sama dengan kul secara makna. Ya kan maknanya kan sama. Kan kul maknanya seluruhnya, kila seluruhnya juga, cuma hanya dua. Paham kan? Iya, sama. Taqul ja'a Zaidan, fa yahtamilu maji'ihima ma'an. Fa yahtamilu maji'uhuma ma'an. Kemungkinan datang keduanya bersamaan. Wa dhahir, ini nampaknya. Wa yahtamilu maji'u ahadihima. Tapi kemungkinan yang datang salah satunya saja. Wa anal murada ahdu Zaidain. Dan bahwasanya ketika antum bilang ja'a Zaidan, yang diinginkan adalah salah satu dari dua Zaid. Kan bisa kan? Ja'a Zaidan, maksudnya salah satu dari dua. Kama qalu fi qouli ta'ala, sebagaimana mereka katakan dalam firman Allah Ta'ala, laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang dari dua Korea ini. Dua Korea ini maksudnya salah satu. Bukan diturunkan di dua-duanya, tapi apa? Salah satu dari dua Korea. Itu maknanya. Iya. Inna ma'nahu ala rajulin min idal qaryatain. Sungguh makna ayat itu adalah kepada seorang dari salah satu dua kampung itu, dua kota itu. Idza kila, kalau dikatakan kilahuma indah fal ihtimal. Kalau dibilang kilahuma maka terangkat kemungkinan. Ketika antum bilang gini, ja'a Zaidani kilahuma. Apa yang terjadi? Dua-duanya pasti terangkat salah satunya. Wa inna ma yu'akkadu biha bisyurut, sama juga. Tiada lain dikuatkan dengannya dengan syarat. Aduhuma salah satunya, ayakunal muakkad bihima dalan alat naik. Harus yang dikuatkan dengan keduanya menunjukkan atas dua. Itu intinya. Tatani yang kedua, syarat kedua, ayasiha hululul wahid mahallah. Harus salah satunya bisa menduduki kedudukan tempatnya. Lajuz al madhhab sahih. Tidak boleh di atas madhab yang benar, yang kuat. Iqal untuk dikatakan iktasama Zaidani kilahuma. Kedua Zaid berdebat. Kenapa ini? Karena tidak bisa dikatakan ikhtasama Zaidun. Bisa nggak begitu? Ikhtasama Zaidun, bisa? Tidak bisa, karena namanya ikhtisam itu pasti butuh berapa? Dua. Ini memang selalu butuh dua. Makanya tidak bisa ini katanya. Maksudnya secara makna. Adapun secara lafaz, ya siapa yang menghalanginya? Karena kan data menguatkan apa? Zaidain, kan begitu? Data menguatkan Zaidan. Li'annahu la yahtamil ayyakunal murad ikhtasama ahadu Zaidain. Karena tidak mungkin katanya, tidak mengandung kemungkinan yang diinginkan dengannya adalah salah satu dari dua Zaid berdebat, berselisih.
Fala hajat li ta'kid, maka katanya tidak butuh dikuatkan karena tidak mungkin, tidak pasti kan gini tadi, kita butuh kuatkan karena mungkin satu, kan begitu. Ketika antum bilang gini, Ja'a Zaidan, bisa saja seorang saja yang datang, tapi sekarang ikhtasoma, mungkinkah seorang yang diinginkan? Tidak, pasti namanya berdebat berselisih, pasti berapa orang? 2. Makanya kata beliau, tidak perlu dikuatkan di sini. Karena memang tidak mungkin dia ihtimal 1 orang. Iya, tidak butuh katanya dikuatkan. Iya, asal yang ketiga. Syarat ketiga. Ayyakuna ma asnadtahu ilaihi ma ghairu mukhtalafin fil ma'na. Harus yang antum sandarkan kepada keduanya tidak berbeda dari sisi makna. Fala yajuz mata Zaidun wa Asya Amrun kilahuma. Tidak boleh Zaid mati, Amr hidup, kedua-duanya. Kenapa ini? Tidak ketemu. Satunya hidup, satu apa? Mati. Harus satu saja. Ja'a Zaidan, 2-nya datang begitu. Iya. Robi syarat keempat. Ayat tasila bihima domirun aidun alal mu'akkad bihima. Kalau ini kan untuk semuanya. Harus bersama dengan domir yang kembali kepada yang dikuatkan dengan keduanya. Selesai. Wa minha jam'a wa jam'a. Di antara lafaz taukid adalah jam'a dan jam'a. Wa jam'uhuma dan jam'a keduanya. Wa huwa ajma'un wa juma'. Itu jamanya ajma' adalah ajma'un, jamanya jam'a adalah apa? Juma'. Wa inna ma yu'akkadu biha ghaliban ba'da kul. Masya Allah, ini faedah. Tiada lain dikuatkan dengannya kebanyakannya setelah kul. Belum bilang goliban, kebanyakan. Maksudnya bukan selalu. Kebanyakan setelah kul. Walihada stagnat an yatasila biha domirun. Oleh karena itu dia tidak butuh bersama dengan domir. Karena sudah ada kul sebelumnya. Iya kan? Dia menjadi tidak butuh untuk bersama dengan domir. Ya'udu alal mu'akkad, yang dikembalikan kepada siapa? Yang dikuatkan. Ya, takul antum katakan. Istaraitul abda kullahu ajma'. Wal amata kullaha jam'a. Wal abida kullahum ajma'in. Tidak butuh domir. Wal ima'a kullahunna juma'. Qala Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un liha. Wa ijuzu ta'kid biha wa illam yataqaddam kul. Tapi ingat juga boleh, kan makanya belum bilang tadi goliban. Boleh dikuatkan dengannya kalau tidak diawali oleh kul, boleh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la ugwiyannahum ajma'in. Tidak ada kata kul. Ada yang paham ini? Ini tauhid. Ya, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Fafil hadits idza shallal imamu jalisan fasallu julusan ajma'un. Dipahami ini? Datang syahidnya datang tanpa ada diawali oleh kata kul. Yurwa birrafi taqidan lidhamir. Diriwayatkan dengan lafaz rafa untuk menguatkan dhamir pada kata sallu. Pada kata apa? Sallu, dhamir wawu. Asallu, ya kan? Domir wawu itu rofa. Wa bin nasbi alal hal. Tapi diriwayatkan juga dibaca nasab di atas hal. Itu mereka katakan fasallu julusan ajmain. Tapi sebagai apa? Hal. Wa huwa dhaif, dan ini dhaif. Ya, listilzamihi tangkiroha. Karena mengharuskan dia tangkir. Karena yang boleh ma'rifah itu adalah apa? Kalau lafaz taukid kan harus ma'rifah. Karena harus bersama dengan domir. Ya, sementara kalau kita jadikan hal, maka dia harus apa? Nakiro. Maka ini tidak bisa. Maka itu dhaif. Iya. Wahya ma'rifatun biniyatil idhofah. Sementara dia di sini ma'rifah karena ada niat idhofah. Karena pada lafaz taukid pada dasarnya harus bersama dengan apa? Domir. Wa qad fuhima min qouli ajma wa jam'a wa jam'uhuma. Kadang dipahami dari ucapanku ajma jam'a jam'ahuma annahuma la yusannayan. Bahwasanya keduanya tidak dibuat musanna. Nah, karena kan belum bilang dan jamanya langsung. Belum enggak bilang musannanya. Ini dipahami berarti dia enggak dibuat musanna.
Fala yuqal jam ajma'an wala jam'awan wa hada madhhabu jumhuril basriin. Ini yang tidak dijamak, yang tidak dimutanakan, itu madhabnya sebab mayoritas orang Basra. Wa sahih, dan ini yang benarnya, li'anna dzalika lam yusma, karena itu tidak didengar dari orang Arab. Mereka buat mutana itu ajma' dan jam'a. Bihilafin nu'ud, berbeda dengan na'at. Berbeda dengan na'at. Ya, la yajuzu an tata'atafal muakkidat wala ayyat yatba'na nakiratan. Berbeda dengan na'at. Tidak boleh untuk saling diatofkan, itu lafaz yang dikuatkan. Tidak boleh untuk bilang begini, ja'al qaumu kulluhum wa ajma'un. Tidak boleh. Wala yatba'na nakira, dan mereka tidak boleh mengikuti nakira. Karena namanya taukid itu semuanya harus apa? Ma'rifah. Kan itu tadi harus bersama dengan apa? Dhamir. Wa nadaro, dan sedikit, jarang. Ya laita iddata haulin kullihi rojab. Iya. Kan mereka tadi asalnya dia mengikuti siapa? Ma'rifah. Itu pada dasarnya. Jarang dia mengikuti nakira. Makanya bilang ini jarang. Lihat. Ya laita iddata haulin kullihi rojab. Ini kullihi datang menguatkan apa? Nah, datang menguatkan apa? Haul. Haul nakiro atau maribah? Nakiro. Tapi ini belum bilang apa? Jarang. Ini pembahasan penutup. Dakatu fi hadzal maudi mas'alatain min masaili babin na'at. Padahal ini di pembahasan tauhid. Saya sebutkan di tempat ini dua masalah. Yang mana dua masalah ini adalah merupakan masalah bab na'at. Tapi ada hubungannya dengan apa? Tauhid. Idahu masalah satunya. Annan nu'uta idza takarrarat fa'anta fiha mukhayyar bainal maji' bil atf wa tarkih. Na'at kalau berulang, maka antum diberikan pilihan antara datangkan langsung dengan atof atau tinggalkan atof. Boleh, itu na'at dia. Fal awal qauli ta'ala, yang pertama seperti firman Allah Ta'ala. Maksudnya yang pertama apa? Antum berikan pilihan untuk datangkan dengan huruf a, atof. Lihat, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, tanpa huruf atof. Walladzi qaddara fahada. Ini pakai huruf apa? Atof. Wa. Boleh. Walladzi akhrajal mar'a, pakai huruf atof. Wa qauli syair, dan perkataan penyair, ilal malikil qarmi wa binil humami wa laysil katibati fil mazdahan. Mana dia? Wa laysi, dia pakaikan apa? Wow. Boleh dia bilang. Boleh dia bilang. Wasani yang kekuli, yang kedua, maksudnya tidak pakai huruf atof. Seperti firman Allah Ta'ala, la wala tuti' kulla hallafim mahin, ammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim. Semuanya langsung didatangkan tanpa ada perantaran apa huruf atau. Boleh pada na'at. Tadi yang kedua, anan na'at kama yatba'ul ma'rifah, kadzalika yatba'un nakirah. Na'at sebagaimana dia mengikuti ma'rifah, dia juga mengikuti apa? Nakiro, ya kan? Antum bilang kan, ja'a Zaidun al-akilu, ja'a rajulun akilun. Paham? Itu kalau na'at. Dia ikut ma'rifah, ikut juga apa? Nakiro. Wa dzakartu anna alfadhu tauhid mukhalifatun linnu'ut fil amrayn jami'an. Dan saya sebutkan bahwasanya lafaz tauhid menyelisih na'at dalam dua perkara itu. Wadhalika annaha la tata'ataf idza ijtama'at. Demikian itu lafaz tauhid tidak pernah diatofkan, tidak saling beratof kalau terkumpul. La yuqal, tidak boleh antum bilang ja'a Zaidun nafsuhu wa ainuhu, tidak boleh. Wala ja'al qaumu kulluhum wa ajma'un, tidak boleh. Wa illatu dzalika, sebab hal itu annaha bi ma'nan wahid, karena lafaz tauhid itu sama maknanya, antum ingin menguatkan. Wasyai'u la yu'tafu ala nafsihi, dan sesuatu itu tidak diatofkan kepada dirinya kalau satu makna. Bihilafin nu'ut, berbeda kalau na'at. Fa inna ma'aniyaha mutakhalifah,
Karena maknanya naat itu berbeda-beda. Misalnya ja'a zaidun akilun tajirun goniyun. Kan berbeda-beda maknanya kan. Beda kalau taukid. Maknanya sama. Wa kadzalika la yajuzu fi alfadhi taukid an tatba'a nakira. Demikian pula tidak boleh dalam lafaz taukid untuk mengikuti nakira. La yuqal, tidak boleh dikatakan ja'a rajulun nafsuhu. Tidak. Li'anna alfadhu taukid ma'arif. Karena lafaz taukid itu sendiri apa? Ma'rifah. Fala tajri ala nakirat. Maka tidak berlaku kepada apa? Nakirat. Wa syadda qawli syair. Dan dianggap syad. Ucapannya penyair. Lakinnahu syaqahu an qila da rajab. Ya laita iddata haulin kullihi rajab. Kullihi dia menguatkan haul. Itu dianggap apa? Syad. Selesai. Wa'atful bayan. Berikutnya, setelah pembahasan taukid, maka berikutnya adalah atop bayan. Atop bayan mudah karena dia mirip dengan apa? Badal. Wa tabiun muwaddihun au mukhassisun jamidun ghairu muawwalin. Dia adalah tabi yang datang untuk menjelaskan atau mengkhususkan. Yang mana ciri-cirinya jamid. Ini yang membedakan dia dengan naat. Iya? Karena naat kan juga fungsinya untuk apa? Menjelaskan atau mengkhususkan. Kan sama kan naat juga begitu? Tapi bedanya naat itu mustaq. Kalau atau bayan, jamid. Ghair muawwal. Terus jamid tidak ditakwil. Sementara naat kalau jamid berarti dia ditakwil ke mustaq. Ini atau bayan. Syarah hadal bab asalid min abwab tawabi. Ini bab ketiga dari bab tawabi. Wal atfu bil lugha atau secara bahasa aruju ila syai' ba'dal insiraf anhu. Atau secara bahasa adalah kembali ke sesuatu setelah berpaling darinya. Inilah kenapa dibilang ada namanya sihir ataf, dibilang dalam kitab tauhid. Sihir ataf itu ada seorang lelaki tidak suka sama istrinya, dia sudah suka sama yang lain. Nah, datang tukang sihir, dia sihir atop itu suaminya. Paham gak ini? Maka apa yang terjadi? Kembali setelah sebelumnya apa? Berpaling. Paham ya? Dibahas di kitab tauhid. Sihir atop. Ini maknanya secara bahasa. Bukan disihir pakai huruf atop. Ya, paham kan? Nah, maksudnya sihir atop tapi secara apa? Secara bahasa. Iya, jangan sampai dipahami sihir pakai huruf atop. Oh, ada juga ya pembahasan huruf atop di tauhid. Paham kan? Itu maknanya, ini secara bahasanya. Ar-ruju' ila syai' ba'dal insirafi minhu anhu. Kembali kepada sesuatu setelah dia berpaling darinya. Wa bil istilah. Secara istilah dorban, dia ada dua. Atfu nasakin wa sayati. Ada atop nasak dan ini akan datang. Wasayati akan datang, wa'atfu bayan wal kalamul anfi. Dan atau bayan pembicaraan sekarang pada dia. Wa qauli tabi'un, ucapanku tadi tabi, jins itu kata jenis. Yasmalut tawabil khamsah, mencakup tawabi yang 5. Wa qauli dan ucapanku muwaddihun au mukhassisun, menjelaskan atau mengkhususkan mukhrijul ta'kid. Ini mengeluarkan ta'kid. Karena ta'kid datang untuk menguatkan, bukan untuk menjelaskan. Anda paham? Kaja'a Zaidun nafsuhu. Seperti ja'a Zaidun nafsuhu. Ini bukan untuk menjelaskan, tapi menguatkan. Wali atfi nasak. Juga untuk mengeluarkan atf nasak. Kaja'a Zaid wa Amr. Karena ini bukan datang untuk menjelaskan, tapi untuk menyebutkan memang yang datang Zaid dan Amr. Bukan menjelaskan. Walil badal. Ini juga mengeluarkan apa? Badal. Kenapa? Kakulika. Akal turogi fa tulu tahu. Karena kata tulu tahu bukan untuk menjelaskan ar-rogi. Antum paham ini? Tapi untuk apa? Menggantikan rogi. Bahwa antum makan sepertiga. Antum bisa pahami? Mengeluarkan semua itu. Wa qauli jamid. Ucapanku jamid. Mukhrijun linna'at. Itu untuk mengeluarkan apa? Na'at. Fa'innahu wa inkana muwaddihan. Sungguh na'at walaupun dia datang untuk menjelaskan pinah pada contoh. Ja'at Zaidun at-tajir. Datang Zaid pedagang.
Ini untuk apa ini? Pedagang. Menjelaskan. Tapi wa mukhassisun, tapi dia jamid kan? Tajirun. At-tajir. Jadi dia mustaq. Wa qauli wa mukhassisun, dan mengkhususkan pinah pada contoh ja'ani rajulun tajir. Lakinnahu mustaq. Tapi masalahnya di sini dia adalah siapa? Mustaq. Itu masalahnya. Wa qauli ghairu muawwal, ucapanku tidak ditakwil, mukhrijun liman waqa'a minan nu'ut jamida. Ini untuk mengeluarkan apa yang ada dalam na'at berupa isim jamid. Nah, marartu bi Zaidin hada. Hada kan jamid atau mustaq? Jamid. Wa bi qa'in arfaj, dengan qa arfaj, fa innahu fi ta'wilil mustaq. Karena kata hada atau arfaj itu bisa ditakwil ke mustaq. Ala taro, tidak antum melihat annal makna, bahasanya maknanya marartu bi Zaidin al musyari ilaih. Saya lewat dengan Zaid yang ditunjuk. Kan marartu bi Zaidin hada. Saya lewat dengan Zaid ini, maksudnya yang ditunjuk. Dan makna hada apa? Ditawil ke musyari ilaih, yang ditunjuk kepadanya. Au biqain khosan, biqain arfaj, apa artinya biqain khosan? Apa artinya khosan? Ya? Khosan, dia punya makna, dia adalah tempat yang apa? Yang buruk, yang kering, bisa dia diterjemahkan umum. Makna khosan ini, tempat yang buruk, kering, tandus, dia bisa bermakna umum. Dia bisa bermakna umum. Iya, itu kata khosan. Jadi khosan sendiri, jamid atau mustaq? Mustaq. Inilah dibilang bisa ditakwil ke mana? Ke mustaq. Kalau arfaj itu kata apa? Jamid, tapi bisa ditakwil ke mustaq. Jelas ya? Nah, ini na'at bisa ditakwil. Kalau atau bayan apa? Tidak bisa ditakwil. Fa yuwafiqu matbu'ahu, maka dia biasanya mengikuti yang dia ikuti. Ani bihada an atul bayan. Yang saya maksudkan dengan ini bahwasanya atau bayan likaunihi mufidan faedatan na'at. Karena dia keberadaannya memberikan faedah na'at min idohi matbu'ihi, berupa penjelasan terhadap yang dia ikuti, au taksisihi, atau pengkhususan terhadap yang dia ikuti, yalzamuhu min muwafaqatil matbu', mengharuskan dia selalu bersamaan, bersesuaian dengan yang diikuti. Fit tankir wal ifrat wa furu'ihin, dari sisi nakironya, mudakarnya, mufradnya, dan cabangnya mereka. Maksudnya cabangnya tankir, ta'rif, cabangnya tadkir, tanis, cabangnya ifrat, mutanah, jama. Itu maksudnya. Jadi ini keunggulannya atop bayan. Dipahami nih. Kalau atop nasak, bebas. Antum bisa katakan begini, ja'ar rojulan wa zaid. Nggak harus sama-sama, Pak. Mufrad. Nggak harus sama-sama mudakar. Nggak harus. Boleh antum bilang, ja'a zaidun wa hindun. Paham? Kalau huruf atop biasa. Kalau atop bayan, enggak. Dia ikut ke na'at secara hukum. Antum paham ikut ke na'at secara hukum? Ya kan? Karena sama fungsinya dengan na'at. Dari mana? Kenapa enggak ikut ke atop nasab? Kenapa dia malah ikut ke mana? Ke atop, ke na'at. Karena maknanya sama. Fungsi na'at apa? Menjelaskan atau mengkhususkan. Fungsi atop bayan menjelaskan atau mengkhususkan. Dia ikut na'at secara lafaz. Artinya na'at mudakan ikut 4 dari 10. Itu maksudnya. Ikut 4 dari 10. Sama. Ini Masya Allah ilmu yang diberikan oleh Ibn Hisham kepada kita terkait dengan atop bayan, tidak kita dapatkan sebelumnya. Paham? Sebelumnya di Mutamimah kita hanya dapatkan bahwasanya dia sama fungsinya dengan na'at. Di sini antum ditambah satu pengetahuan, dia sama hukumnya dengan na'at dari sisi lafadznya. Nakiro, takir, ifrad. Tinggal ditambah satu lagi kan, Pak? Ini sudah 3 kan? Takir 1, 2, ifrad 3.
Sisa apa? 1. Kan 4 dari 10. I'rab. I'rab otomatis kan ini tadi. Jelas kan? 4 dari 10 sama dengan na'at. Seperti kata beliau rahimallah, aqsama billahi Abu Hafs, Umar di sini atau bayan. Paham ini kan? Ikut siapa? Abu Hafs. Wa hadza khatamun hadidun. Ini contoh untuk nakiro, tadi itu contoh untuk ma'rifah. Lihat, hadza khatamun hadidun. Hadidun atau bayan untuk khatam. Bukan na'at karena ini jamid. Bukan na'at karena ini siapa? Jamid. Syarah kata beliau syarah asyartu bil mitalaini ila ma tadammanahul had. Saya isyaratkan dengan 2 contoh apa yang terkandung dalam pengertian. Al-had artinya pengertian atau bayan. Min kaunihi muwaddihan lil ma'arif wa mukhassasan lin nakirat. Dari sisi dia menjelaskan ma'rifah dan mengkhususkan nakirat. Wal muradu bi Abi Hafs Umar ibn Khattab. Dan diinginkan dengan Abu Hafs di sini adalah dalam contoh tadi adalah Umar ibn Khattab. Wala kafina khatamun hadidun, boleh bagi antum pada contoh khatamun hadidun salah satu aujuh. Boleh 3 i'rab, boleh 3 bacaan. Al-jar boleh antum jar dia bil idhofa ala makna min. Dengan idhofa di atas makna apa? Min. Boleh antum baca khatamu hadidin makna min. Wa nasab ala tamyiz, boleh antum nasab sebagai tamyiz. Antum baca khatamun hadidan. Jadi hadidan sebagai apa? Tamyiz. Pas juga dia nakirah. Wakila alal hal, tapi ada yang mengatakan dia di atas hal, tapi dhaif karena hal juga harus apa? Mustaq. Sementara hadidan adalah apa? Jamid. Paham ya? Wal itba, dan boleh ikut. Ini yang ketiga. Boleh ikut sebelumnya. Inilah i'rabnya. Kalau apa i'rabnya? Itba atau bayan. Paham ya? Atau apa? Bayan. Faman kharrajan nasab ala tamyiz qala inna tabi'at bayan. Siapa yang mengatakan nasab di atas tamyiz, dia akan mengatakan tabi. Kalau di tabi maka dia atuf bayan. Maksudnya kalau mereka bolehkan dia dibaca nasab sebagai apa? Ia mengatakan dia nasab sebagai tamyiz, maka ketika dia ikut dia akan i'rab sebagai atuf bayan. Itu maksudnya. Ada bisa pahamin? Itu yang belum katakan. Jadi kan gini, kalau dia nasab kan 2 i'rabnya. Kalau dia nasab kan 2 i'rabnya. Boleh apa 1? Tamyiz. Yang kedua boleh hal. Dipahami ini? Siapa yang menyerapnya hal? Ketika tabi, dia sebagai apa? Itu berpengaruh itu. Ketika di i'rab sebagai tabi, maksudnya di i'rab sama, menjadi tabiun sebelumnya, maka di i'rab apa? Kalau dia i'rab tadi tamyiz, maka dia akan jatuh i'rabnya nanti kalau tabi bayan. Anda paham ini? Iya. Wa man kharajahu 'alal hal qala innahu sifah. Dia akan mengatakan dia adalah bukan atau bayan, tapi apa? Na'at. Anda bisa paham ini? Gini. Nah, ketika dia baca kota mun adi dan 2 i'rabnya adi dan. Nah, pertama bisa di i'rab apa? Tamyiz. Nah, yang kedua bisa di i'rab apa? Hal. Nah, kalau dia jadikan hal berarti ini jamid, mustaq. Ya, kalau dia mustaq berarti kalau dia dibaca hadidun bisa na'at. Karena kalau bisa hal, bisa na'at. Karena na'at sama hal namanya was. Anda paham? Sama-sama dipersyaratkan harus apa? Mustaq. Tapi kalau dia i'rab sebagai tamyiz, berarti dia jamid. Ketika dia tabi, boleh nggak dia na'at? Nggak bisa. Karena kalau tamyiz dia jamid. Berarti dia akan i'rab apa? Dia akan i'rab apa? Bayan. Dia akan i'rab atau bayan. Begitu maksudnya. Dah, siapa yang mengirab ketika dia nasab sebagai tamyiz, maka ujung-ujungnya pasti dia bilang kalau tabi bayan. Siapa yang mengirabnya kalau dinasab sebagai hal, maka ujung-ujungnya kalau dia baca
ikut, maka akan i'rab sebagai apa? Na'at. Kami Abu Aisyah? Yakin. Alhamdulillah. Itu ujungnya maksudnya. Iya. Jadi i'rab tabi tergantung antum i'rab apa dia ketika dinasab. Kalau dibaca jer kan selesai masalah. Karena kalau mudhof nilai memang tidak ada syarat harus mustaq atau jamid. Yang masalah ini kalau antum i'rab nasab. Amin. Siapa yang menyerapnya? Nasab, tamyiz. Maka kalau dia tabi atau bayan. Siapa yang menyerapnya? Dia nasab sebagai hal. Maka kalau dia tabi, kalau dia i'rab sebagai pengikut sebelumnya, dia akan i'rab na. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal awwalu aula. Tapi i'rab yang pertama itu lebih utama. Mana dia i'rab pertama? Tamyiz. Dan setelahnya menjadi berarti kalau tabi atau bayan. Li'annahu jamidun jumudan mahdho. Ini dia. Karena ini jamid dan jamid murni. Atau jamid murni. Tidak bisa ditakwil. Mustaq. Fala yahsunu kaunu halan wala sifatan. Maka tidak bagus dia itu di kedudukannya sebagai hal atau apa? Sifat, tidak cocok. Wa mana katsiru minan nahwiyin kaun atbayan nakira tabi'an li nakira. Kebanyakan, kemudian masalah berikutnya, kebanyakan ahli nahwu melarang, tidak membolehkan keberadaan atau bayan mengikuti nakira. Wastohi al-jawaz. Tapi yang benarnya apa? Boleh. Seperti contoh Khotamun hadidun, ya kan? Tapi kebanyakan ahli nahwu tidak membolehkannya. Dipahami ini? Tidak membolehkannya. Tapi yang benarnya boleh. Wa qad kurrija ala dzalika qauluhu ta'ala, telah dikeluarkan dalam hal itu, maksudnya dijadikan sebagai pendukungnya. Firman Allah Ta'ala, wa yusqa min ma'in sodidin. Apa i'rabnya sodidin? Itu pertanyaannya. Apa i'rabnya sodin? Kan dibaca ma'in sodidin. Apa i'rabnya sodidin? Atau bayan. Wa qala al-Farisi, berkata al-Farisi fi qouli ta'ala, au kafaratun ta'amu masakin. Yajuzu fi ta'am ayakuna bayanan wa ayakuna badalan. Boleh pada kata ta'amu, boleh dia sebagai atau bayan. Bayan maksud sebagai atau bayan untuk kafaroh. Ada paham ini? Dan boleh juga dia di-i'rab sebagai apa? Badal. Jelas kan? Boleh dia di-i'rab sebagai badal. Wa yu'rabu badal kul min kul. Oh, ini sudah badal. Tapi terakhir.